Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membagikan tempat wisata dan tempat keramat yang ada di Jogja. Konon 4 tempat keramat di Jogja ini bisa dikabulkan segala permintaannya. Wisatawan melintasi anak tangga Sumur Gumuling, Taman Sari Keraton Kesultanan Yogyakarta. Bangunan yang didirikan pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono I ini banyak dikunjungi wisatawan karena arsitekturnya yang unik. Setiap daerah terkecuali Yogyakarta memiliki tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Biasanya tempat-tempat tersebut dianggap suci dan memiliki energi positif. Bahkan beberapa tempat dianggap dapat mengabulkan hajat atau permintaan orang yang mengunjunginya. Tak jarang ada ritual-ritual khusus yang dilakukan di tempat keramat ini agar hajat orang tersebut dapat tercapai. Jenis permintaannya pun beragam, mulai dari naik jabatan, sukses berniaga, bahkan meminta jodoh. Dikutip dari berbagai sumber, berikut berbagai tempat keramat di Yogyakarta yang konon dapat mengabulkan permintaan. Yang pertama, pertapaan Kembang Lampir. Kembang Lampir merupakan petilasan yang cukup penting bagi sejarah Yogyakarta. Dulunya tempat ini digunakan sebagai tempat pertapaan Ki Ageng Pemanahan, hingga akhirnya mendapat wahyu Mataram. Di dalam semedinya, Ki Ageng Pemanahan mendapat petunjuk untuk membuka alas Mentau dan menjadikannya permukiman baru yang akhirnya menjadi pusat pemerintahan Mataram Islam. Pertapaan Kembang Lampir berada di Kelurahan Giri Sekar, Kapanewon, Panggang, Gunung Kidul. Biasanya orang-orang yang memiliki hajat atau keinginan akan melakukan trekot di tempat ini. Bahkan pertapaan ini jadi tempat favorit calon pejabat hingga pejabat untuk melakukan tirakat. Orang-orang hendak melakukan tirakat di tempat ini biasanya membawa berbagai macam ubah rampe sebagai syarat. Selain itu, ada pula pantangan yang harus dihindari saat bertirakat di pertapaan Kembang Lampir. Pantangannya tidak banyak, hanya terkait warna pakaian. Saat bertirakat di tempat ini, dilarang menggunakan pakaian warna ungu, terong, dan hijau lumut. Yang kedua, Lorong Taman Sari. Bagi penganut kepercayaan kejawen, lorong bawah tanah Taman Sari menjadi salah satu tempat dikeramatkan. Konon, lorong bawah tanah Taman Sari disebut-sebut dapat tembus hingga ke Laut Selatan. Sebab ada salah satu ujung lorong tersebut disebut setelah dibugar pada tahun 1974. Lorong bawah tanah tersebut kerap dimanfaatkan pengunjung yang masih meyakini budaya kejawen untuk meletakkan sesajen. Mereka juga memanjatkan doa di depan sesajen yang dibawa. Biasanya ritual-ritual kejawen ini dilakukan pada hari Jumat siang, sebab pada malam hari wisata Taman Sari ditutup. Bentuk permintaan yang disampaikan pun beragam, mulai dari ingin cepat kaya, diberi kesehatan,
mudah jodoh hingga naik jabatan. Yang ketiga, Masjid Tiban Gunung Kidul. Masjid Tiban Gunung Kidul menarik perhatian banyak orang. Masjid unik tersebut konon sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu. Masjid yang berada di Dusun Gamarsari, Desa Jurang Jero, Kecamatan Ngawen, Gunung Kidul ini dapat terbilang unik dan berbeda dengan masjid kebanyakan. Lantaran masjid ini dibangun tanpa paku dan sangat sederhana. Ukurannya juga kecil, hanya 4 kali 4 meter persegi. Walaupun berada di daerah terpencil, banyak yang mengunjungi Masjid Tiban. Menurut cerita yang beredar bahwa jika melaksanakan sholat di masjid ini, hajatnya dapat terkabul. Bahkan banyak pejabat yang mengunjungi masjid ini, terlebih pada malam hari. Yang keempat, yang terakhir, Gunung Gambar Gunung Kidul. Gunung Gambar yang berada di Kecamatan Ngawen, Gunung Kidul menjadi salah satu tempat bersejarah yang tak boleh dilupakan. Di tempat ini pula berdiri sebuah petilasan Pangeran Sambernyawa atau KGPAA Mangkunegara. 1. Petilasan yang dikeramatkan masyarakat setempat ini berada di atas Bukit Gambar dengan ketinggian 650 mdpl. Konon di tempat inilah KGPAA Mangkunegara I atau Raden Mas Said melakukan tirakat sebelum menumpas para musuh-musuhnya. Konon berdasarkan sejarah tersebut, Bukit Gambar dan petilasan ini kerap dikunjungi para calon pejabat yang memiliki hajat, terlebih saat musim pemilu dan pilkada tiba. Cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.